Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya sama channel di sini, kembali lagi hadir ya di hadapan para pemirsa semuanya yang jauh dekat di kota desa ya, di seluruh pelosok Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Khususnya bagi para pemula yang sedang giat belajar dan khusus belajar gulung menggulung dinamo, servis menservis ya, mesin air. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pemirsa dan pemula yang baru menemukan Gesang Mas Channel ya. Saya pesankan jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, saya saat ini menemukan ya di antar konsumen, yaitu dinamo mesin cuci yang tidak bisa muter. Dia hanya net gitu aja ya. Kita colokan ini 3 warna ya, kuning, merah, dan biru. Merah, kuning, biru, dinamo mesin cuci ya, bukan di langit yang biru. Oke, kita colokan dulu. Ini sudah disambung dengan kapasitor ya. Ini kapasitor ya biasalah ya, bisa saja yang 8, yang 10, yang 12. Untuk ngetes nggak apa-apa ya. Ini biasanya kuning ini setrum langsung ya. Kuning ini setrum langsung, yang biru dan merah ini adalah kapasitor. Dan arus setrum satunya itu dapat biru, gantian dapat merah, biru, merah, biru, merah gitu ya, untuk menghasilkan putaran kiri kanan diatur oleh yang di atas, maksudnya timernya ya, diatur di atas timer itu yang membuat dia putar kiri dan kanan. Kita sekarang colokan. Nah itu begitu aja ya. Mau mutar kayaknya malu gitu ya, apa takut nggak tahu lah ya. Jelas dia tuh nggak mutar, tak kasih ini ya biar nampak ya. Dia tuh hanya dengung aja net dan berangkat dikit-dikit. Nah gitu. Net. Ada apa gerangan diputar tangan pun nggak mau. Nah ini teman-teman sering menemukan kasus yang begini ya. Walaupun kapasitor baru tetap juga begini. Ada apakah dengannya? Oke, kita buka dulu sekarang. Kita akan temukan nanti setelah ini dibuka ya. Ini kita bor dulu, nanti ini pakai klem ya. Ini pakai klem, ini bisa dibor dari atas sini sampai dia terbuka. Terus nanti kita ganti dengan baut 10 yang panjang ya, panjang 4 cm gitu ya. Kita buka dulu ini dengan bor. Ini harus ditekan. Kalau bornya sudah mulai tumpul ya harus diasah dulu. Ini nampaknya perlu diasah dulu mata bornya ya. Bisa ya teman-teman, mata bor itu diasah dengan menggunakan gerinda halus. Ini udah tumpul, tak asah dulu. Ya mudah-mudahan udah tajam.
Oke ya, ini sudah bolong, tinggal didorong. Ini sudah muncul ya, empat-empatnya tinggal dibor begitu semua ya. Nah ya, kita buka ya, kita pelajari, kita pastikan dulu mana kabel setrum bahwa dia berwarna kuning. Biasanya begitu ya. Ini ada pelornya ya di paling bawah ini, hati-hati. Kalau kita cek lagi ya, apakah ada bos atas ini yang kendor atau sebelah bawah ya. Ini kalau dimasukkan di sini terlalu lobok apa enggak gitu, terus diocak-ocak. Kalau terlalu lobok ya itu dia penyebabnya. Tapi ini sepertinya masih agak kenceng ya. Terus juga yang sebelah atas ini kita masukkan sampai ini ya, mentok. Nah ini agak kocak ini yang atas ini. Ketika di sini dia sesak ya, sesak, tapi udah masuk ini longgar. Ini agak kemakan bushingnya ya, apa asnya ini sedikit kemakan. Atau bisa diakali dengan diganti bos yang sebelah atas. Tapi sebelumnya juga sekalian sama-sama yang buka ya, kita tes dinamonya apakah dia kontak antara running dan starting. Bagaimana caranya? Kita putus dulu di kabel pius itu ya, nanti diikat lagi. Ini ada piusnya ya, yang gabung di pius itu running dan starting itu nanti dipisah dulu, terus di tester. Kita lepas pakai pisau. Ya benar ya, ini harusnya kuning karena dia dapat ke pius. Ini biasanya arus langsung ya, setrum langsung. Dan disitu adalah pertemuan dua kabel ya, dua kabel running dan starting. Ini dia ada dua kabel. Kita akan lepas dulu dan kita putus dulu. Di pangkal pius ini ada kabel pendek ya. Nah ini adalah sambungan antara running dan starting. Ini ada dua kawat ya. Kita pastikan dulu bahwa ini dua kawat. Kalau dia dua kawat berarti gabungan antara running dan starting. Kita lepas dulu ya. Ini lengket ya, disirlak ya. Kita belah dulu ini. Ya, lengket, sirlaknya kuat sekali. Kalau sudah dipisah begini harusnya nggak nyambung ya. Ini kan running, ini starting ya. Yang digabung di sini untuk dapat pius, terus kabel yang kuning sebagai strum langsung. Ini adalah awal running dan awal starting atau akhir. Jadi kalau tester harusnya nggak nyambung, tapi dia nyambung teman-teman ya. Berarti ini kasusnya, ini nyambung running dan starting. Kita cek dulu, kita pisah-pisah dulu di kabel kapasitornya ya.
Dan yang merah dan biru ini adalah ujung daripada running, ini ujung starting ya. Dan ini awalnya ini gitu. Jadi ini harusnya cuma salah satu saja ya yang nyambung itu. Kalau ini yang diputus tadi menghubung dengan merah atau dengan biru. Nah, ini testernya mulai soak. Nah. Nah, ini testernya lepas ini ya, stick ujungnya ini. Nah, masukkan lagi. Oke ya, udah nyambung testernya. Tak berdirikan di situ ya. Teman-teman juga tahu bahwasanya ini sudah dipisah. Harusnya itu nggak nyambung kok jalan ya kan. Nah, itu berarti running dan starting kontak. Kita akan pisah ya semuanya. Kita akan putus dulu benang-benangnya ini supaya bisa dipakai lagi, karena apa, ini nggak kebakar ya. Kalau ingin menghemat, caranya bagaimana bisa dipakai lagi. Oke, ini harus pertama caranya untuk melunakkan sirlak yang sudah keras sekali ini. Kadang-kadang kita pukul-pukul ambiar ya. Kalau pukul ambiar berarti masih muda, tapi ini keras sekali ya. Ini keras sekali, kayak di Shimizu itu ya, keras sekali ya. Maksudnya apa, kalau ketok-ketok ini berubah posisi benang itu mudah diputus ya. Kadang-kadang kita tidak harus gulung misalnya. Oke lah, kita putus dulu dikit-dikit ya. Yang sebelah ini dulu kita putus dulu. Jadi jahitannya seperti benang beras itu ya, bisa dilepas satu-satu tanpa harus potong biar aman dari goresan pisau cutter ya. Pelan-pelan, sabar. Ini nanti ada ilmunya teman-teman, kasih tahu. Yang penting diputus dulu dikit-dikit ya. Ini ada sedikit kendala ya, ada satu yang putus ketika kecungkil tadi, apa pisau tadi. Tapi udah nampak, ini tak sambung dulu sebelum melanjutkan pencariannya ya, tak sambung dulu yang putus tadi. Oke ya teman-teman, yang putus karena kecungkil cutter tadi sudah sambung. Sekarang ini nanti akan kita kasih selipan pembatas ya biar lebih aman. Karena ini nggak pakai ya, dari sananya nggak pakai. Makanya saya anjurkan pakai, itu nanti akan lebih awet ya, kadang-kadang dari bawaannya. Jadi sebaiknya kita cungkil dulu dikit-dikit ya, asal merenggang saja antara running dan starting ini sedikit merenggang. Terus nanti kita tester. Nah, ini sudah sedikit merenggang, hati-hati, kadang-kadang ada yang ketarik biar nggak kecungkil ya. Nah, keras sekali nih sirlaknya, jadi perlu ekstra dan ekstra jos. Nah, ini hati-hati, jadi ikat. Sampai di sini di tester dulu teman-teman, barangkali ini starting dan running sudah berpisah ya, sudah nggak kontak lagi gitu. Kalau sudah ya tinggal itu aja diikat ya. Ini testernya kita pasang lagi ya, begitu. Ini testernya dites lagi, normal enggak, jalan enggak dia ya, jarum jalan. Ini tadi yang kita potong, ini enggak begitu nampak ya. Ini adalah running dan starting, di zoom ya, kalau HP-nya bagus di zoom kan nampak ini. Ini udah enggak jalan lagi ya, padahal ini tester kita juga enggak jalan. Ah, jalan tuh, tester kita jalan ya, kita tes, jarumnya jalan. Enggak begitu nampak ya, karena watermark silau. Nah, begitulah kira-kira biar teman-teman tahu. Ini jarumnya jalan ya, kita langsungkan sini jalan. Kita tester sini jalan apa tidak? Tidak ya, udah nggak jalan lagi ya. Sudah nggak jalan lagi. Berarti ketika running dan starting ini kita cungkit tadi ya, kita ungkit berpisah, ada yang lepas ya, antara konsletnya udah ada terlepas. Ini udah jadi teman-teman kalau begini. Tinggal kita
ikat lagi, kita kasih selipan pembatas ya. Coba kita kasih mika pembatas itu. Kita goncengkan dulu, langsung aja memanjang. Ya begini kita buatkan. Ini aja yang terbuka aja karena udah sembuh. Itu yang dibungkus plastik nggak saya buka karena nanti paling-paling malah putus lagi ya. Jadi kita kasih pembatas begini dan kita ikat lagi, kita benang duluan lagi. Ya, setelah itu kita ketok dulu ya sebelum kita ikat. Oke, udah kasih pembatas. Sebaiknya ditester lagi karena ini rentan dengan putus dan nyambung ya. Oke, kita solder dulu, ini lepas nih. Ya, sudah tak betuli ini yang lepas testernya. Mudah-mudahan nampak lagi ya dari situ ya. Kita nampakkan dulu tubuhnya permukaan tester ini ya. Oke ya, kita tester lagi ya, putus apa nyambung gitu ya. Kadang-kadang malah terlalu putus semua kan repot ya gitu ya. Kita tester lagi mana yang kita lepas tadi. Kita tes dulu, testernya nyambung ya, ini tes langsung. Sekarang dengan ujungnya ini sudah tidak nyambung lagi ya, ini tinggal nyambung induksi tangan saja. Kalau nyambung itu penuh ya, seharusnya penuh, ini nggak nyambung lagi. Sekarang kita tes dengan ujung-ujung yang lain. Biru ini harus nyambung dengan salah satu ujung tadi ya, berarti dengan yang ini. Nah bener, dengan yang ujung satunya tak tekuk ya ke bawah. Sekarang merah, yang merah itu harus nyambung dengan yang ini. Nah udah nyambung. Kalau dengan ini nggak boleh nyambung, yang kita tekuk ke bawah tadi ya, nggak jalan. Ini berarti sudah berani diikat ya. Sekarang kita akan ikat, ini biusnya kita pasang lagi, kita sambung yang kita lepas tadi ya, kupas lagi ya biar banyak ya. Kita ikat lagi ya, ini biar dapat sambungan baru. Ini kita kupas ya, kita belit lagi di sini, kita selongsong dan kita ikat. Oke ya, sekarang kita selongsong nih. Selongsong, sebelum selongsong ya disolasi dulu biar bagus. Nah ya, kita selongsong dan kita ikat. Nih selongsongnya begini nih, kita ikat dalam satu penumpukan. Nah ini penumpuknya arahnya ke sana. Iya begini. Kita lanjutkan, kita ikat dulu. Udah ya, udah tembus, kita
potong, kita lem ujungnya. Potong baut Pak, baut panjang. Oke, sebelumnya kita tester lagi ya, masih nyambung semua kah? Kadang-kadang habis nali terlalu manteng itu ada yang putus lagi yang bikin kesel, jengkel kan begitu ya. Kita tester lagi, ini nyambung, alhamdulillah ya, nggak ada yang putus. Alih ke telepon dulu tes. Ini sebelum dimasukkan ya, ada baiknya di bos-bos ini dikasih gemuk yang baru yang agak banyak lah ya, sampai membasahi apa itu permukaan bos yang lain itu. Jadi nanti dia tuh kalau bergetar tuh masih awet ya. Kalau dikasih paslin begini awet, tapi kalau oli nggak awet. Oli kalau udah kering ya kering, tapi kalau paslin ini bertuan-tuan ya, maksudnya bertahun-tahun nggak awet, nggak hilang-hilang gitu. Apalagi sampai gabus-gabusnya itu basah ya. Dia kalau getar kadang-kadang gabusnya sih nampak ya, apalagi kipas angin tuh ya, gabusnya itu nampak. Kalau bisa digabus itu juga dibasahi ya, oli campur dengan stand pad itu, kalau dia getar kena putaran dia tuh merembes membasahi ke as dikit-dikit gitu ya, jadi awet sekali. Begitu itu teorinya, kenapa ada gabusnya itu untuk menyimpan pelumas ya. Oke ya, ini sudah cukup dikasih ini, dan jangan dikembalikan lagi pelornya tadi. Mana pelor ya? Wah, pelornya gelinding hilang, guys. Tadi juga disimpan di sini, tapi ternyata dia gelinding hilang. Ini penting ya pelornya ya, untuk pelicin pemutar itu biar lenyer gitulah istilahnya. Oke, kita carikan dulu. Ya, dicarikan apa pelor pengganti. Sini yang agak besar. Nah, ini gila ya. Ini anggaplah ketemu. Dari pecahan laker kita tempelkan dulu sini ya. Karena itu ada stand padnya, nggak akan lepas lagi dia. Itu kita rakit, kabelnya kita keluarkan ke lubang kabel ya. Lubang kabelnya ini ya, tes dulu. Nah, udah lenyir. Kita punya kita pasang ini. Kalau pencuci itu ngadepnya ya agak bebas ya. Ketok sampai masuk ke nokennya ya. Ini ada nok-noknya ini biar sampai masuk. Kalau nggak masuk nanti seret. Baru kipas atas ini, tutup atas. Kita tes lagi ya, serga. Nah, ini udah ringan ya. Nanti kalau berat tinggal diketok lagi. Karena kita baut dulu ya. Baut dulu juga baut sekarang ini baut sekarang. Baut dulu udah hilang. Dua saja untuk ngetes ya, kiri kanan yang penting kokoh tuh nggak apa-apa. Kalau untuk ngetes ya. Nah, ini kan ada yang ganjel. Nah, bekasnya tadi masih belum hilang ya. Bautnya di bawah ya, yang sisa panjangnya itu. Kenapa? Biar nggak ganggu kipas pendingin nanti kalau di atas ya. Kita kencengin lagi dengan kunci 10. Ya udah kuat sekali. Juga yang sebelah. Oke, setelah itu kita tes dulu pakai tangan. Kalau masih berat, ini agak berat ya. Ini ketok-ketok sini. Nah, ini ringan nih kan. Ketok sini ya 2 tempat ya. Ini karena biar mapan posisinya truk lagi. Oke, sekarang kita tes ulang ya. Ini udah enteng banget. Kita kasih bendera ya, biar teman-teman jelas melihat di video. Kita sambung yaitu dengan cara merah dan biru. Ini kalau ada kuning, merah dan biru, ini biasanya biru dan merah ini kapasitor ya. Ini kapasitor, saya tes dengan kapasitor 8 mikro ya, nggak apa-apa, udah 8 mikro. Biru, merah, kapasitor begini. Biru dan merah ke kapasitor, cara ngetesnya begitu. Terus yang kuning ini dapat setrum langsung.
panjang. Yang kuning dapat setrum langsung ke colokan ya. Nah, setelah itu kita colokkan. Yang ini nanti belum disambung ya. Colokan yang satunya belum sambung, nanti dapat itu ya yang kapasitor kiri kanan untuk menentukan hasil putaran. Nah, sekarang kita colokan dulu. Dengan yang kabel yang rupas ini dipegang dulu ya biar aman. Kita colokkan, nah itu udah nyolok dari belakang. Ini tinggal disambung di sini bergantian. Nah, itu mutar ya. Itu mutar ke kanan, kencang sekali. Mutar kanan yang ini kita matikan, kita pindah yang ini mutar kiri nanti. Nah, itu mutar kiri. Ini mutar kanan, jadi mutar kiri dan kanan ini yang menentukan adalah timer ya. Tombol timer di atas itu dia yang akan menentukan mutar kiri dan kanan secara otomatis. Nah, begini kan, nyuci lah dia akhirnya. Ini pencuci ya, karena nggak ada tombol apa tuh remnya nempel itu, kampas remnya biasanya nempel. Kalau ngelihat dinamo itu pengecuci apa pengering, ini ada remnya di sini biasanya pengering, karena itu pencuci. Oke ya teman-teman, ini bagus sekali hasilnya. Kalau di ampere ya ini masih kembali ampere normal ya, karena penyakitnya sudah jelas. Oke teman-teman, jadi cara melacak dinamo mesin cuci kok cuman gereng saja atau dengung saja itu ada beberapa jenis ya. Satu, dari dinamonya itu sendiri. Kalau dinamo sudah sehat kok masih begitu, kadang bosnya itu bergoyang, goyang kerawang gitu loh, maksudnya goyang dangdut ya, goyang ocak-ocak gitu, masih goyang, itu kurang kokoh. Atau asnya kemakan ya, kemakan agak dalam seperti parit itu, gores-gores gitu. Nah itu juga nggak bisa. Kalau begitu caranya dibubut, tapi harus bubut stainless ya. Nah, terus ada beberapa lagi atau bosingnya yang kemakan dalam. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan paham, praktek semua. Silahkan dipraktekan, semoga semuanya paham. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.